hidup kembali. Tapi ada satu hal, bukan mujizat yang mau saya tekankan di sini, yaitu bagaimana kita bisa datang kembali kepada Tuhan. Bisa di-unmute kok, Erik. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, Halo, perkenalkan nama saya Erik. Di sini ada teman-teman dekat ya, terutama Aleng di sini, Alexander ini teman dekat. Terus Jonathan, Pak Binjan dari Sandai, daerah Ketapang sana. Ya, ada Julita Aji yang saya kenal juga dari Tanjak Mulong kan. Ada Angga. Salam kenal buat Ekmon, Ferry. Ferry ini saya agak-agak lupa yang mana mukanya. Kalau bisa boleh dibuka, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ketemunya kalau nggak salah di Malaysia harusnya ya. Di Malaysia itu pas saya pelayanan di Malaysia waktu itu. Lama nggak ketemu. Ya. Terus buat Ibu Suyanti, salam kenal buat semuanya, salam kenal. Dan kita hari ini ada di channel Encounter God. Jadi Encounter God Ministry ini adalah sebuah channel yang kita buat atas visi Tuhan, yaitu untuk memperkenalkan orang itu untuk mengenal Tuhan, membawa orang dekat dengan Tuhan. Apalagi di masa corona ini kita tahu bahwa kita nggak bisa beribadah secara bersama. Ada yang boleh, ada yang nggak bisa. Contoh daerah Singkawang ini lagi kacau kan, banyak orang yang kena corona juga dan bertambah begitu banyak gitu ya. Ya benar Ferry, benar Pak Ferry. Saya panggil Pak aja ya, saya nggak tahu umurnya berapa, saya juga lupa. Nah ini waktu saya pernah di Malaysia di Dr. Kwan waktu itu. Nah jadi saya berharap dari channel ini kita bisa semua diubahkan dan kedepannya akan banyak hal yang akan kita lakukan di channel ini. Dan akan ada video yang kita upload dari pertemuan kita di YouTube juga kan untuk memberkati orang. Kalau kita punya YouTube bisa di-subscribe gitu kan. Terus bisa di-share ke teman-teman untuk memberkati mereka. Dan saya bersyukur selama ini ketika kita mulai setia dan banyak orang mulai diberkati. Contoh dulu saya share ke Facebook itu nggak ada yang like, tapi sekarang udah puji Tuhan sudah kita semua bisa jadi berkat dan sudah begitu banyak orang yang juga diberkati dan beberapa di sini juga tahu pelayanan kita seperti apa di sini. Saya berharap dari apa yang kita sampaikan hari ini boleh jadi berkat buat kita. Amin. Ya, dan hari ini saya akan sampaikan tentang keintiman dengan Tuhan. Saya paling suka topik ini. Saya berharapnya untuk kita semua di sini, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya pergumulan, setiap kita punya permasalahan, dan setiap kita punya apapun itulah yang sedang kita hadapi di hidup ini. Tapi saya mau katakan bahwa akhir-akhir ini, di zaman akhir ini kita perlu tahu bahwa kita bukan mengasingkan diri ke dunia, tapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal Tuhan, Dia akan nyatakan sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada yang kita pikirkan. Selama saya di Singkawang ini, ketika kami pelayanan ke kampung-kampung, karena kampung-kampung masih aman dari corona ya, jadi kita bisa kemana-mana kampungnya lebih dalam dan semakin dalam, dan banyak hal yang Tuhan kerjakan yang kita tidak pernah bayangkan. Banyak orang sakit disembuhkan, orang yang punya permasalahan bisnisnya yang kayak stop ya, kayak nyangkut lah, mandek atau apalah itu bahasanya. Pokoknya itu akhirnya Tuhan bukakan, Tuhan kasih mimpi, dan Tuhan minta kasih tahu ke orang tersebut untuk orang itu melakukan step by step harus dilakukan, dan banyak mujizat lagi yang Tuhan kerjakan. Dan bahkan orang-orang yang lebih percaya dukun di awal-awal, tapi akhirnya bertobat, bukan percaya dukun lagi, tapi memberi hidup buat Tuhan. Amin. Saya berharap setiap kita bisa mengerti satu hal ini, bahwa kita semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Walaupun saudara adalah pengusaha, walaupun saudara adalah hamba Tuhan yang juga sekolah Alkitab atau apapun, setiap kita yang punya pergumulan pasti ada jalan keluar. Amin. Sebelum saya masuk ke satu firman, saya akan ceritakan satu kesaksian.
Kami masuk ke satu kampung namanya Goa Buma. Itu lokasi orang itu Bapak namanya ngedompeng, kalau bahasa sini itu ngedompeng itu cari emas gitu ya, tambang emas. Ada satu keluarga yang dari dulu nggak pernah ibadah. Tapi apa yang terjadi ketika kita datangi rumah tersebut, dia boleh dibilang adalah orang yang dikenal dengan paling suka percaya dengan dukun, sakit cari dukun, dan akhirnya nggak ada yang bisa nolong dia. Dan apa yang terjadi? Saya ngajak mereka menyembah karena saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya perlu mendengar suara Tuhan untuk Tuhan kasih tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya saya menyembah. Saya masih ingat saya nyanyi satu lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya cuma nyanyikan lagu itu dan akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu itu nangis begitu rupa, dan ketika dia nangis nggak berhenti dilawat Tuhan di tempat itu, di rumahnya, apa yang terjadi di sana, dan Roh Kudus kasih tahu saya sesuatu apa yang dia alami, dan saya katakan kepada ibu itu bahwa ibu ini sedang ngalamin ini, akhirnya ternyata benar. Ya, waktu benar apa yang terjadi, dia yang nggak pernah mau ibadah, nggak pernah mau datang kepada Tuhan, sekarang jadi jemaat yang paling setia. Karena dia ngalamin Tuhan. Karena dia mau mengalami Tuhan. Dan setiap kita bukan hanya orang Kristen, tapi kita adalah orang yang boleh dikatakan perlu mengenal Tuhan kita. Karena kekristenan bukan sebuah agama, tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi mari kita semua dengarkan baik-baik bahwa setiap kita ada jalannya untuk kita. Jangan sia-siakan hidup kita lagi. Mari kita mendekat kepada Dia. Karena ketika kita mendekat kepada Dia, selalu ada jalan keluar buat kita. Saya nggak tahu di sini apakah ada orang yang sudah lama ibaratnya kering secara rohani, nggak tahu harus ngapain, dan bahkan boleh dibilang udah menjauh dari Tuhan. Dan ada juga yang merasakan bahwa aku ini nggak layak. Ada satu hal yang mungkin Anda rasakan di sini, bahwa Anda itu kayak merasa mau mendekat kepada Tuhan tapi sulit. Seperti sulit gitu untuk mendekat kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa malam ini ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan Tuhan. Dan biarkan apapun kata orang tentang kita ketika kita mendekat dengan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hanya berkata kepada Tuhan, ini aku mau mengenalmu. Aku mau mengenal kasih-Mu yang sesungguhnya. Aku tidak mau jadi hanya sebuah agama. Dan aku tidak mau cuman sebuah apa kata orang, tapi aku juga mau mengalami. Amin. Jadi boleh saya minta Yovita boleh tampilkan satu firman Tuhan yang singkat, firman Tuhannya, tapi saya akan ngalir demikian sampai Roh Kudus mengarahkan kita untuk pada malam ini. Jadi topik kita adalah keintiman dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ada satu contoh yang Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus menjadi seorang manusia waktu itu adalah satu tujuan supaya kita juga bisa tahu bagaimana cara kita hidup seperti Dia. Ini dikatakan di Lukas 5 ayat 15 sampai 16 di terjemahan baru. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya dan mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, ini apa yang terjadi? Ini ceritanya ketika Yesus diketahui Dia bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan mujizat dan banyak hal Dia lakukan. Akhirnya banyak orang itu datang kepada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk disembuhkan. Untuk apa? Untuk mendengar tentang Dia, untuk mau mengenal Dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan yang sangat indah, yaitu ini yang perlu kita teladani, akan tetapi Ia, itu Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan Yesus menunjukkan suatu gaya hidup kepada kita kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, ataupun kalau kita mau lihat satu kehidupan yang luar biasa dari Tuhan adalah Dia selalu mau memberikan waktu untuk berdoa. Boleh di stop share. Dan dengarkan baik-baik malam ini. Setiap kita di sini, Tuhan punya jalan keluar. Saya melihat banyak keluarga dipulihkan. Dan ketika dipulihkan, mereka malah menjadi cinta Tuhan. Saya masih ingat, kita sekarang lagi viral. Kita lagi viral itu di satu kampung. Ya. Karena akibat dari banyak orang sakit disembuhkan. Orang sakit disembuhkan, jadi orang itu maunya itu adalah ketemu dengan kita untuk didoakan. Untuk didoakan karena kenapa? Karena sakit. Dan saya nggak nyangka sampai begitu viralnya, karena banyak orang sakit yang
yang harusnya sakitnya parah tapi disembuhkan oleh Tuhan, yang kakinya mati, kakinya udah mati, udah dingin, nggak ada rasa lagi, pincang jalannya, pokoknya itu tiba-tiba pas datang dia ngotot, pokoknya mau didoakan, setelah didoakan kakinya jadi hidup kembali. Tapi ada satu hal, bukan mujizat yang mau saya tekankan di sini, yaitu bagaimana kita bisa datang kembali kepada Tuhan. Amin. Dan bagaimana kita bisa kembali lagi kepada kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat pelayanan kita. Banyak hal yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kita. Mari kita boleh lihat apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya supaya kita bisa intim dengan Dia. Ketika saya berdoa tadi, ketika saya belum mulai ini, Roh Kudus kasih tahu saya sesuatu, yaitu ada satu hal yang saya diingatkan di sini. Saya nggak tahu, ada orang di sini, engkau punya satu masalah. Masalahnya ini adalah di mana engkau tidak bisa menemukan titik temu dalam masalah itu, dan engkau berusaha untuk maju, tapi kayak ada yang apa namanya, kok nggak bisa maju-maju gitu. Dan Tuhan ada satu di hati saya berkata seperti ini, katakan kepada orang tersebut untuk melepaskan apa yang sedang diingini bukan karena kemauan dari Tuhan, tapi keinginan hati yang kau paksakan. Ada orang di sini. Nah, kalau memang itu Anda, saya mau katakan bahwa mulailah untuk kita kembali dengan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku, nyatakanlah. Karena setiap kita yang intim dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Jadi bagaimana supaya kita bisa semakin dekat dengan Dia? Berikan waktu kita buat Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang mati. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia memberitahu segala sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Contoh, di sini ada teman baik saya, namanya Alexander, kenal dari kecil dan tahu dosa saya, tahu masa lalu buruk saya, tahu betapa bejatnya hidup saya, tahu betapa banyak masalah saya, dan Ko Yosua, Jonathan, semua orang-orang yang kenal saya pasti tahu apa yang pernah saya lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang Tuhan berikan, dan kepada kita juga. Mari kita berikan waktu kita dengan Tuhan. Berikan waktu kita untuk menyerahkan hak kita kepada Tuhan, dan bangunlah keintiman dengan Dia. Gimana caranya? Mulailah engkau bangun satu waktu untuk menyembah Dia. Menyembah Dia. Saya rindu satu saat, satu waktu nanti, ya, untuk kita semua. Ya, untuk kita semua, dengarkan baik-baik. Kita boleh menyembah Tuhan sama-sama dan mengalami hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin. Dan saya pernah ada satu kejadian waktu itu di daerah Meliau. Saya mengumpulkan dari 7 gereja, kalau nggak salah 7 atau 5 atau 6 gereja, kumpulkan di satu gereja di Meliau, GBI Meliau. Saya mengajak mereka menyembah. Saya ngajak mereka menyembah. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan begitu dahsyat di sana. Dan orang-orang ngalamin Tuhan. Orang-orang ngalamin Tuhan dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Karena apa? Karena mereka haus dengan Tuhan. Jadi harapannya adalah setiap kita yang mendengarkan suara hari ini adalah mari kita haus akan Tuhan. Dan bangunlah keintiman dengan Tuhan. Karena ada selalu sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena kenapa? Tuhan itu hidup. Setiap kita punya pergumulan. Dan ada 3 poin yang mau saya sampaikan untuk kita bisa bangun keintiman dengan Tuhan. Mulailah Anda berdoa. Menyembah. 1, berdoa. Anda berdoa bukan untuk berdoa untuk diri Anda lagi. Anda boleh berdoa untuk meminta sesuatu dengan Tuhan. Tapi ketika kau dekat dengan Tuhan, doa kita akan berubah. Akan jadi sebuah doa yang kita ucapkan untuk orang lain. Dan kedua, kita bisa melakukan satu hal, yaitu kita menyembah Dia. Bangun keintiman dengan Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Yang ketiga, mulailah kita baca Alkitab kita. Saya punya prinsip hidup yang begitu simpel. Ketika saya mulai kenal Tuhan, jalan hidup saya dan jalan hidup saudara pasti, yaitu supaya hidup kita bisa berbuah, kita perlu dekat dengan Tuhan. Seperti tertulis di kitab Yohanes, bahwa kita perlu terus berbuah. Dan bagaimana kita bisa berbuah?
kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah dalam sebuah hubungan yang baru dengan Dia. Amin. Dan Tuhan ingin setiap kita tuh pulih dalam hubungan dengan Dia. Karena setiap kita, saya percaya bahwa hati nurani kita selalu ingin dan rindu untuk mendekat dengan Tuhan. Untuk mengenal suaranya, apa yang harus saya lakukan. Saya punya masalah, saya punya kepahitan, saya punya kekecewaan. Dan ada di sini orang yang berkata dalam dirimu, aku enggak tahu masa depanku seperti apa. Sekarang aku enggak tahu masa depanku seperti apa. Tapi Tuhan mau katakan, bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Ketika Anda bangun keintiman Anda dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang baru. Di akhir zaman ini kita tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman ini udah mulai kelihatan. Dari COVID yang mulai terjadi penganiayaan, mulai hancur segala hal. Dan terjadi yang namanya pendamaian dari negara Israel dengan apa kemarin. Ya kita tahu mulai tergenapi apa kata firman Tuhan. Jadi apa yang bisa kita siapkan untuk diri kita, yaitu hidup kita dengan Tuhan. Anda mungkin pengusaha. Kalau Anda pengusaha, bangun keintiman atas dasar Tuhan usaha Anda. Supaya Tuhan bisa nyatakan sesuatu dalam usaha Anda. Kalau Anda adalah seorang anak muda. Engkau masih muda, jangan sia-siakan hidup untuk yang lain. Bangun keintiman dengan Tuhan supaya Tuhan bisa tunjukkan sesuatu buat diri Anda. Karena saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan di akhir zaman ini. Dan ada satu kesaksian. Kemarin saya diminta untuk berdoa untuk satu rumah walet. Sebenarnya dan ketika saya minta didoakan salah satu rumah walet itu, saya perlu dengar suara Tuhan dan saya perlu tahu apa yang Tuhan mau. Ini adalah hamba Tuhan yang dia juga pengusaha. Jadi karena udah lama nggak masuk dan udah ganti ini, ganti itu. Kalau orang yang punya burung walet, sarang burung walet pasti tahu. Ada ganti suara, ganti ini, ganti itu. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Dan saya pun nggak tahu tentang rumah walet. Saya nggak punya rumah walet gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya doa, waktu saya diminta doa, saya dapat sesuatu dari hati saya. Roh Kudus berbicara bahwa di dalam rumah tersebut ada yang harus diganti di dalamnya. Dan saya cuma berkata seperti itu dan akhirnya dicek katanya nggak ada. Akhirnya saya nggak puas gitu kan. Saya nggak puas kok nggak ada gitu kan. Akhirnya saya tidur. Bukan saya tidur di sana, saya pulang, saya tidur. Akhirnya saya dapat mimpi, saya masuk ke dalam rumah walet itu. Dan saya dapat masuk ke dalam rumah walet itu, saya melihat ada burung mati, ada satu burung mati. Saya nggak tahu burung apa, agak besar. Cuman ada burung mati dan saya dikasih tahu bahwa ada satu benda rusak di dalam sana, yaitu suara katanya. Ada suara. Saya nggak ngerti itu dalamnya apa. Cuma habis itu dia bilang, Tuhan berkata, nanti ketika sudah selesai itu semua, gantilah suara yang seperti ini, dikatakan. Dan Tuhan juga kasih tahu sampai sedetailnya seperti itu. Dan beberapa waktu kemudian, saya datang ke sana dan saya kasih tahu ke pemiliknya. Karena kebetulan kami sama-sama pelayanan. Dan saya berkata bahwa Tuhan itu kasih saya mimpi, saya masuk ke dalam sana. Dan apa yang terjadi? Saya mulai tunjukkan bahwa ini yang harus dibenarkan. Saya cari satu persatu dari suaranya. Ternyata ada tepat satu yang bermasalah. Akhirnya dibenarkan. Tidak lama kemudian ada burung. Ternyata memang ada burung sebelumnya itu ada burung. Katanya sih burung hantu ya. Saya juga nggak ngerti ada burung. Pokoknya burung hantu yang ada mati di sana. Saya pun nggak ngerti kenapa ada yang mati. Cuman saya dapatnya seperti itu. Dan yang ketiga diganti suara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Ada sesuatu terjadi kemarin, saya tanya, bagaimana rumah burungnya? Sampai pemiliknya itu sekarang sore itu kerjanya duduk di samping kolam, lihat burung keluar masuk sekarang. Dulu yang burungnya nggak ada, sekarang burungnya itu boleh dibilang untuk orang yang punya rumah walet yang berhasil itu mungkin sesuatu yang biasa. Tapi kita tahu bahwa ada rumah walet yang saya juga pernah dengar, udah pakai uang segala macam, udah perbaiki, masih nggak ada burung. Tapi ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi akhirnya dalam beberapa waktu kemudian udah pasti menghasilkan. Karena semua dari tuntunan Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Kalau kita intim dengan Tuhan, ada sesuatu jalan-jalan di depan yang Tuhan akan kasih tahu. Amin. Dan ada sesuatu yang Tuhan bisa tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kemarin kita konseling dengan satu keluarga. Wah, Bapak ini sangat keras waktu itu. Baru kemarin ini. Kemarin itu hari Minggu. Ya, baru satu hari ini. Dia begitu keras. Ibaratnya ngotot kalau bahasa kita itu. Dia ngomong,
Apa? Saya nyimpan apa? Saya nggak nyimpan jimat, dia bilang. Saya nggak nyimpan apa, dia bilang kan. Akhirnya dari situ saya bilang, waktu dia ngomong sedemikian panjang, tiba-tiba itu saya langsung dapat banyak hal tentang dia. Saya katakan, Bapak ini gini. Bapak itu A, B, C, D, Z, A, B, C, D, E, F, G. Sampai begitu banyak saya katakan, dan dia langsung terdiam. Semua yang dikatakan, dikonfirmasi, semua tepat. Ketika semua disampaikan begitu tepatnya, akhirnya apa yang terjadi? Bapak ini yang begitu keras dengan Tuhan berkata seperti ini, aku mau dipulihkan. Amin. Dia langsung berkata, aku mau dipulihkan, aku mau keluargaku dipulihkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya melihat dari satu keluarga yang pernah kita doakan dipulihkan itu, Tuhan bawa naik. Ketika kita jalan dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, bukan kita mengejar berkat, bukan kita mengejar mujizat, bukan kita mengejar apa, tapi kita mengejar apa yang Dia mau. Hati Tuhan yang harus tinggal dalam kita. Jangan sampai kita jadi orang yang sebenarnya orang yang terutama, tapi jadi orang yang di belakang, orang yang di depan jadi orang yang di belakang. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Dia. Banyak orang melayani, banyak orang kenal Tuhan, tapi dia nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya bisa sedemikian rupa sampai seperti ini? Karena saya ngalamin satu hal yang nggak pernah bisa berhenti sampai detik ini, yaitu cinta akan Tuhan. Mari kita semua bangun keintiman dengan Tuhan. Apa permasalahan Anda? Kalau pergumulan Anda nggak bisa diselesaikan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan punya jawaban. Ketika keluarga kita tidak bisa diselesaikan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan bisa selesaikan. Ketika penyakit Anda tidak bisa disembuhkan, Tuhan punya jawaban. Dan Tuhan mau sembuhkan. Tetapi dari semua itu, dengarkan baik-baik. Saya berdoa setiap kita jadi dewasa dan semakin cinta akan Tuhan. Hidup kita sementara. Dengan apa yang bisa kita balas untuk Tuhan. Selain kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Amin. Dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kedepannya kita akan banyak event ya di dalam Zoom ini. Karena kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi justru karena di Zoom ini, di online ini kita bisa ketemu tempat-tempat lain. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Meliau, ada yang dari mana, dari Ketapang, dan lain-lain tempat di sini. Dan suatu saat saya mau ngajak kita untuk menyembah Tuhan sama-sama. Walaupun di Zoom, untuk kita boleh ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di sini ada satu murid, karena saya di sekolah misi, saya sebagai pembina di sini juga yang ngurus di sini. Ada satu murid, hidupnya begitu kacau. Dan dia punya satu penyakit jantung yang udah lumayan lama dan selalu kambuh. Orang kampung udah tahu, tapi apa yang terjadi? Ketika penyembahan dinaikkan, ketika kita mulai menyembah, Tuhan menjamah. Dia orang yang tidak kenal Tuhan, yang boleh dibilang tidak tahu bagaimana menyembah pun tidak tahu. Tiba-tiba dia dilawat Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya dia menyembah Tuhan, tidak berhenti. Dan di dalam mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat bahwa aku telah disembuhkan Tuhan, aku telah disembuhkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Jantungnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan banyak hal lagi. Kalau kita dengar kesaksian dari Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Kita akan lihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat kita. Untuk kita semua di sini, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti buat kita. Kalau kita punya masalah, ya, jangan kita lari dari Tuhan. Sekalipun seperti kita sudah di dalam masalah. Tapi marilah kita datang kepada Dia dan bangunlah keintiman kita dengan Tuhan. Minggu depan kita akan ada satu sesi, yaitu bagaimana setiap luka batin kita harus disembuhkan. Setiap masalah dalam hidup kita harus dipulihkan. Saya berharap setiap kita di sini, bahkan teman-teman di sini bisa mengajak teman-teman yang lain untuk semua bisa dipulihkan. Karena sekarang nggak bisa dipungkiri, zaman corona ini membuat banyak kerohanian orang jadi turun.
Kenapa? Bingung bagaimana ke gereja, takut corona, takut ini, takut itu. Contoh di sini, saya paling sering keliling sana, keliling sini. Dan ya kadang-kadang terpikir, wah kalau saya kena corona gimana ya? Karena sering pergi kemana, ke Mentrado, ke daerah Bengkayang, ke daerah mana. Cuman tujuan satu untuk memberitakan Injil. Tapi puji Tuhan, kita tetap berhikmat, memakai masker, jaga jarak, tapi malah Tuhan melakukan banyak mujizat buat orang. Orang kaki mati dibangkitkan kembali. Orang yang anak muda yang satu anak muda, kita nggak pernah ngobrol dengan dia, cuma dia punya panggilan dengan Tuhan ternyata. Tiba-tiba ketika saya berkhotbah, apa yang terjadi? Ketika saya berkhotbah, ternyata ketika saya berkhotbah, Roh Kudus berbicara kepada dia untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam dirinya. Dia udah lama berkata bahwa ya dia nggak mau lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata, dia mau ikut Tuhan. Apa pergumulan Anda, saudara-saudara? Kalau pergumulan Anda mengatakan bahwa ini sulit untuk diatasi, Tuhan mampu untuk menolongmu. Amin. Dan jangan pernah kecewa. Hiduplah dalam kebenaran. Tetap setia dengan Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar buat kita. Amin. Tugas kita adalah simple. Jangan jadikan pusing. Jangan pusing kita. Tapi kita datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang kita harus lepaskan, lepaskan. Karena di sini Tuhan ingatkan lagi ada orang. Di sini sebenarnya Anda tahu bahwa itu dosa. Ya, ada satu dosa yang di dalam sebuah perjalanan, seperti sebuah perjalanan bukan jaga toko, dia bukan bisnis toko, tapi sebuah perjalanan kayak seperti kenegaraan ya. Pokoknya di dalam bagian kayak kenegaraan atau pokoknya bukan buka toko. Bagi Anda yang menjalankan sebuah pekerjaan, ada satu hal yang harus Anda lepaskan yang bukan dari Tuhan. Ketika Anda lepaskan pergumulan itu, yang Anda tahu itu bukan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah jalan yang baru. Dan juga kepada kita semua di sini yang sakit. Saya mendapatkan info salah satu ibu di sini tadi waktu dari admin ada yang sakit. Itu siapa ya? Boleh kalau ada yang sakit di sini boleh di-unmute, katakan saya gitu. Karena saya juga nanti akan berdoa untuk yang sakit. Ada kayak siapa ya tadi ya? Karena saya rindu nanti setiap kita di sini yang sakit, kita akan berdoa untuk yang sakit juga. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu. Amin. Dan Ibu Suyanti ya. Ya. Nanti kita akan doa buat Ibu Suyanti. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan saya rasa yang saya sampaikan singkat. Kenapa? Karena supaya saya bisa berdoa. Karena kita mau berdoa sebentar lagi kepada kita semua. Dan kita izinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena saya percaya nanti ketika kita berdoa, walaupun saudara jauh dari sini, tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita, akan mengingatkan kita sesuatu. Dan pesan yang saya sampaikan tadi, untuk kita bangun keintiman dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sengaja. Jangan sia-siakan waktu ini. Karena ketika Anda dekat dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Ketika Anda sungguh-sungguh mendekat kepada Dia, ada kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan mari kita berdoa. Nanti setelah saya berdoa, kalau masih ada waktu, kita akan ada sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke admin nanti. Tapi sekarang saya akan berdoa secara khusus untuk beberapa pokok doa, dan saya akan biarkan Roh Kudus mengalir kalau ada sesuatu yang Tuhan sampaikan dan itu berkaitan dengan kita, berkaitan dengan saudara ataupun saudari di sini yang berkaitan dengan kita. Tuhan untuk sungguh-sungguh supaya hidup kita diubahkan, tidak hanya sebuah Zoom biasa, tapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan sungguh-sungguh terjadi, dan hidup kita Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru buat kita. Mari kita tutup mata. Di sini ada satu orang, bukan satu orang bahkan
engkau mengalami satu kesedihan. Satu kesedihan ini sudah berlarut lama. Tapi Tuhan mau katakan bahwa bersukacitalah. Pandanglah Tuhan dan datanglah kepada Dia. Tuhan mau berlari kepadamu. Tuhan mau mendekat kepadamu. Ada satu perempuan di sini. Ada satu perempuan di sini seperti gini. Tuhan memberitahu. Engkau serba salah. Engkau serba salah dan karena di dalam keluargamu itu tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi engkau sudah pernah mengenal Tuhan. Dan engkau mau mendekat kepada Tuhan. Engkau punya kerinduan seperti itu. Nah, untuk Anda yang tersebut, datanglah kepada Tuhan mulai hari ini. Dimanapun Anda berada. Jangan salah bergaul. Ada satu pergaulan yang sedang ditawarkan. Dan pergaulan itu harus Anda katakan tidak. Ketika Anda katakan tidak, Anda akan terlepas. Tetapi ketika Anda katakan iya, Anda akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Ibu Suyanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Suyanti boleh taruh tangan bagian yang sedang sakit, apapun itu, saya nggak tahu sakit apa itu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit yang dialami oleh Ibu Suyanti, hari ini aku perkatakan sembuh. Aku cabut setiap sakit penyakit yang ada dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang dipegang bagian tersebut, aku perkatakan menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan kesembuhan buat Ibu Suyanti. Dan kasih karuniamu, Engkau tambah-tambahkan buat Ibu Suyanti. Terima kasih ya Tuhan. Untuk semua di sini, hamba juga berdoa. Tuhan, nyatakan kasih karuniamu kepada semua anak-anakmu di sini ya Tuhan. Supaya namamu dimuliakan dan ditinggikan. Roh Kudus mulai berbicara, mulai mengingatkan beberapa hal di dalam kepada orang-orang di sini, orang-orang di dalam Zoom ini, apa yang harus Anda lakukan. Dan ada beberapa hal yang mulai Anda teringat tiba-tiba dengan orang-orang yang harus engkau ampuni. Dan orang-orang yang harusnya engkau lepaskan pengampunan kepada dia. Dan ketika Anda tahu bahwa itu mulai ada dalam hatimu, tiba-tiba Anda harus mulai lepaskan pengampunan buat dia. Jangan kau tunda. Jangan kau tunda. Dan ada lagi orang-orang yang di sini, saya nggak tahu siapa, tapi Anda seperti dikasih tahu, Anda harus melakukan apa setelah ini. Dan itu ketika itu lahir dari hatimu, mulailah lakukan dengan iman dan datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku berdoa buat Egmont Lelma Layang. Saya nggak tahu Egmont sakit apa, tapi taruh tangan bagian yang sakit di dalam dirimu. Taruh tangan bagian yang sakit dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan kesembuhan terjadi buat Egmont dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini terjadi pemulihan. Egmont, di dalam dirimu ada banyak kebimbangan yang Anda bingung Anda harus mengapain. Tetapi dengarkan baik-baik, Egmont. Tuhan berkata seperti ini. Jangan pernah kau berhenti di tempat yang ada sekarang, tetapi ambil satu langkah. Karena Tuhan itu sebenarnya di depan sedang merencanakan sesuatu dalam dirimu. Dalam kebimbangan, kekhawatiran tersebut, yang membuat Anda berkata dalam dirimu bahwa Anda ini nggak bisa banyak selalu berkata, gimana ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Dan dengarkan baik-baik, Anda harus maju. Karena di depan sana, di dalam satu perjalanan tersebut, ada satu hal yang Anda akan capai di sana, yaitu Anda akan berdiri tegap di satu tempat yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, tapi Anda, Egmont, harus maju dan tidak boleh berhenti, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam dirimu bisa tergenapi, karena Tuhan mau memakaimu. Karena Tuhan lihat ada potensi dalam dirimu dan bangkit untuk lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan jangan terpaku dan hanya seperti
menyerah ataupun Anda bingung, khawatir, jangan hanya di sana, tapi tinggalkan itu untuk maju. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa buat Angga. Ya Tuhan, biarlah Angga ya Tuhan, kami percaya Engkau telah memanggilnya untuk menjadi alat-Mu. Tapi mungkin ada sebuah penundaan ya Tuhan dari Engkau. Tapi biarlah ya Tuhan, lewat perjalanan hidup yang sekarang ya Tuhan, Engkau memberikan sebuah jalan yang kami percaya ketika Engkau memanggil, tidak pernah hilang panggilan tersebut ya Tuhan, dan Engkau akan memakai Angga ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan, turun atas Angga ya Tuhan, untuk Angga boleh terus maju dan terus melakukan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ana di sini ya Tuhan, untuk mendapatkan kasih mula-mula dengan Tuhan dan segala sesuatu yang direncanakan dari Engkau ya Tuhan, Engkau nyatakan ya Tuhan. Juga kepada teman hamba ya Tuhan, Alexander ya Tuhan, kami percaya satu keluarga akan terus mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Karena ketika membangun keintiman, saya katakan Aleng, karena teman, saya mau katakan, mulailah bangun mesbah keluarga di dalam keluarga. Ada yang kurang, yaitu mesbah keluarga dalam keluargamu, Aleng dengan istri dan anak-anak. Karena di dalam salah satu anakmu itu adalah anak yang Tuhan pilih. Dan dengarkan baik-baik, bangunlah mesbah keluarga. Bagaimana bisa berdoa bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama, dan mulailah untuk baca firman bersama-sama. Supaya karena keluarga yang ada, keluarga dari Aleng akan jadi berkat di keluarga yang ada. Biarlah mesbah keluarga yang dibangun adalah mesbah keluarga yang terus membawa semakin dekat dengan Tuhan. Aku berdoa buat keluarga Alexander dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga Alexander ini, ya Tuhan, boleh jadi berkat dimanapun dia berada, ya Tuhan. Dan usahanya semakin Kau berkati, ya Tuhan. Dan juga berdoa sekalian saya juga teringat kepada adiknya, ya Tuhan, Ayong, dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati dia, ya Tuhan. Aku memberkati masa depannya, Tuhan. Dia anak yang telah Kau pilih, ya Tuhan, yang juga mengasihi Engkau sedemikian rupa ya Tuhan. Bila Engkau tambahkan sesuatu yang baru dengan untuk dia ya Tuhan, dan untuk semua di sini ya Tuhan, untuk Benny, untuk Ibu Imelda dan semua di sini, aku berdoa damai sejahtera turun atas semua yang di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa biar suatu saat nanti ya Tuhan, firman telah selesai hari ini, tapi suatu saat nanti kami akan mendengar lebih, bahkan kami akan mengalami Engkau bukan hanya lewat Zoom ini ya Tuhan, tapi di rumah kami masing-masing, kami akan mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Apa yang telah Kau nyatakan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, Engkau sendiri yang tahu ya Tuhan. Dan apa yang telah Kau sampaikan kepada semua anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, boleh dipraktekkan ya Tuhan, dengan membangun keintiman kembali dengan Tuhan, dengan cara menyembah Engkau, memberi hidup dengan Engkau. Dengarkan baik-baik, ada hak yang harus Kau lepaskan. Lepaskan semua apapun yang Engkau berkata, ini punyaku. Lepaskan untuk Tuhan dan jadilah berkat dimanapun Anda berada. Terima kasih ya Tuhan. Aku memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bila nama-Mu dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Sam. Amin, amin. Thank you Ko Erik untuk apa yang Salam Pak Bong. sharingkan pada kita. Shalom Pak Bong. Baik. Pak Samdean Immanuel. Ini dari Batam. Pak Bong harusnya. Ya. Oke, saya serahkan ke Sam. Shalom Pak Samdean. Selamat bergabung bersama kita. Baik, kita masih ada beberapa waktu ya. Dan saya buka untuk ruang jika ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan, bisa di-unmute, dan apa yang mau disampaikan. Ada yang mau bertanya? Iya Pak, saya Egmont, saya mau bertanya. Iya. Baik, silakan Egmont. Iya Pak. Langsung saja Pak. Silakan Egmont. Iya, selamat malam. Shalom. Ya, selamat malam, shalom. Shalom Egmont. Halo. Iya, di sini. Pak, suara putus-putus. Suara Egmont bisa kami dengar, bisa ditanyakan apa yang ingin di-sharingkan.
Ya, pertanyaannya di sini, ya bagaimana agar kita dapat membangun keintiman kita dengan Tuhan, dan cara bagaimana agar kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dalam hidup ini, Baik, dan apakah Boleh saya ulang, saya dan kurang jelas tadi. baik untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Dan kedua adalah bagaimana pertanyaan yang cara pertama, untuk bagaimana bangun bahagia. keiman, cara agar membangun keiman gitu. Bisa dilanjutkan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar kita dapat hidup bahagia dalam hidup ini. Yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga adalah kenapa sering dalam hidup ini, apakah kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, tapi sering ada bisikan-bisikan negatif yang datang untuk meracuni otak kita, bahwa hal yang kau buat adalah salah, dan memang kita dapat menjauhi semua itu dan belajar untuk mengikuti Tuhan yang sesungguhnya. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ekmon untuk pertanyaannya. Ko Erik bisa dibantu jawabkan? Saya cuman jelasnya itu di pertanyaan pertama. Baik. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk bangun keintiman itu kita berikan waktu kita dengan Tuhan untuk berdoa, menyembah, ya, dan baca Alkitab. Ibaratnya memberi hidup kita buat Tuhan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Itu pertanyaan kedua tadi apa ya? Ekmon tadi menanyakan bagaimana cara untuk bisa bahagia di dalam hidup kita. Seperti itu. Iya Pak. Di dalam apa? Bagaimana bahagia dalam? Agar kita bahagia di dalam kehidupan ini. Hidupin bagaimana cara agar kita bisa bahagia dalam hidup ini. Oke. Bahagia itu pilihan, Ekmon. Kalau kamu memilih untuk bahagia, maka kamu akan bahagia. Teman, bahagia seperti apa? Bahagia dalam Kristus. Jadi Tuhan harus jadi yang terutama. Kamu harus mulai meninggalkan apa yang tidak harusnya kamu bawa di dalam kehidupanmu yang membuat kamu kurang fokus dengan Tuhan. Tapi ada satu hal, yaitu mulailah merenungkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi kamu apa adanya. Tuhan tidak melihat kelemahanmu. Dan Tuhan itu mengasihi kamu bukan kata orang lain, tapi apa kata Tuhan dalam dirimu. Dan dari situlah kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihimu. Nah, apa bisa ikut Tuhan tanpa pikiran-pikiran negatif? Pikiran negatif pasti ada, ya. Tidak mungkin tidak ada karena kita masih manusia. Tapi ketika pikiran negatif itu datang, respon kita bagaimana? Apakah kita akan melakukan pikiran negatif itu ataupun kita tolak? Gimana caranya tolak? Kita memperkatakan firman dalam hidup kita. Nah, di pertemuan ke depan kita akan bahas ini. Contoh, minggu depan nanti boleh si Jovita menampilkan pertemuan kita yang minggu depan, boleh tampilkan dulu. Ini kita akan bahas yang berkaitan dengan pertanyaannya si Ekmon ya. Jadi kita akan bahas namanya pemulihan luka batin ya. Segala pikiran-pikiran negatif, merasa nggak berharga, khawatir, takut, apapun itu, minder, depresi itu Tuhan mau pulihkan. Dan ketika kita tahu rahasia-rahasia apa harus kita lakukan, yang kita tahu bahwa iblis itu cuma menipu kita. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu yang membuat hidup kita akan jauh lebih baik. Jadi untuk Ekmon, minggu depan kamu harus ikut ya, untuk semua juga harus ikut. Kalau kita tahu teman kita, keluarga kita juga punya luka batin, kecewa, pikiran negatif, penendam atau apa yang kita tahu susah untuk dipulihkan, kita datang untuk minggu depan. Akan dilayani oleh Pastor Joshua atau Ko Yosua. Saya manggilnya Ko Yosua karena beliau ini yang salah satu adalah koko rohani saya juga, yang dari awal saya pelayanan dari Jakarta
itu juga yang selalu sampai saya di kampung di pedalaman yang selalu take care dalam diri saya juga. Oke, Egmont ya. Sampai kita harus bahas nanti supaya Egmont bisa jauh lebih baik. Oke? Oke, Ada thank lagi you Pak mungkin Erik. pertanyaan? Iya Pak, iya. Oke, selamat malam. Baik, untuk Mungkin yang nanti lain, saya mau apakah ada pertanyaan itu lainnya? dengan Ibu Lanjut ya, Pak. Suyanti. Sekarang saya nggak tahu Ibu Suyanti ini sakit apa. Karena kalau Ibu Suyanti, apakah ini boleh dikasih tahu sakitnya apa? Sakit autoimun. Oke, autoimun ya. Sudah berapa lama berarti? Sudah 2 tahun. Oke, 2 tahun ya. Ibu Suyanti ini apakah Suyanti yang saya kenal di Jakarta itu ya? Di Dokter Kwan. Oh, Dokter Kwan. Oh, Ibu Yanti. Oh, saya tahu. Ya, saya ingat. Ya, saya tahu. Saya ingat yang Dokter Kwan. Oke, kita akan terus bawa dalam doa buat Ibu Suyanti ya. Untuk Tuhan pasti sembuhkan dari autoimun ini. Amin. Baik, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Ada sesuatu yang ingin di-sharingkan? Bisa, ruang dan waktu kami persilakan. Apakah Untuk ada? kita semua, kalau seandainya kita punya pergumulan ingin konsultasi secara pribadi, kita ada nomor telepon admin yang bisa dihubungi untuk kita boleh mendoakan saudara ya. Dan setiap saatnya kita ada video untuk kita boleh lihat untuk kita diberkati Tuhan. Hari ini sebenarnya lebih ke saya mau sampaikan untuk kita supaya bisa lebih intim dan saya rindu supaya mendoakan saudara semua. Ya. Dan saya berharap kita bisa terus membangun kerajaan Allah bersama di dunia ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Saya mau berdoa untuk Imelda. Amin. Saya mau berdoa buat Ibu Imelda. Ada kakaknya keserempet mobil. Dianya. Oke, kita tutup mata, saya mau berdoa sebentar. Bapak hamba berdoa buat Ibu Imelda ya Tuhan. Biarlah dari kejadian tersebut ya Tuhan bukan trauma yang muncul, tapi terus melakukan apa yang harus dilakukan, dan untuk segala sakit penyakit ya Tuhan yang mungkin terluka atau apa juga Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati Imelda dari anak-anaknya ya Tuhan, dari semua apa yang dia kerjakan ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Engkau dalam dia, dalam Ibu Imelda, Engkau juga berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku memberkati Ibu Imelda dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, Rick, mau tanya mungkin mewakili teman-teman yang lain ya. Bagaimana kiat-kiatmu saat stamina rohani itu lagi loyo gitu ya? Kalau kamu apa yang kamu lakukan? Kadang kan kita ada naik turun ya, kayak mau doa juga males gitu. Gitu. Dan satu lagi tadi ketika doa, mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman ya, saya merasakan kayak Tuhan sedang menyembuhkan seseorang yang sakit di daerah ulu hatinya, dan itu omongannya kenceng sekali. Ya, saya percaya Tuhan sedang sembuhkan. Nggak tahu, pokoknya di daerah perut bagian bawah sini, ulu hati, pankreas atau liver, ya. Saya percaya Tuhan sedang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, Rick. Ya, untuk yang tadi, jangan dikira bahwa pelayanan itu selalu kayak Superman ya. Pasti ada waktunya itu down dalam arti itu lemah dalam fisik atau kerohanian ya. Jadi saya pernah ngalamin itu. Yang saya lakukan di situ, yang setelah itu yang saya lakukan itu datang ke Tuhan dan saya ngobrol dengan Tuhan. Aku berkata seperti ini, Tuhan, berikan aku roh yang haus dan lapar lagi akan Engkau. Terus aku juga ngomong dengan Tuhan, Tuhan, aku tuh semakin dekat lagi dengan Engkau.
Jadi hubungan dengan Tuhan itu jangan seperti kita tuh kayak dengan robot, tapi kita curhat aja dengan dia akan jawab. Contoh waktu itu saya lagi doa keliling di sini, padahal saya lagi doa, udah doa keliling, doa kan, tiba-tiba itu dalam hati saya tuh seperti lembut ngomong, anakku, aku mau semakin lebih dekat dengan engkau, katanya. Nggak lama kemudian tuh saya rasanya mau nangis, saya langsung masuk dalam satu ruangan, saya langsung nyalakan lagu, terus menyembah dia, nggak berhenti-berhenti. Jadi datanglah kepada dia, kalau Anda tahu bahwa Anda sedang lemah dalam kerohanian, datanglah kepada dia apa adanya, jangan melihat dari dosa apa yang telah Anda lakukan, jangan melihat dari kekurangan, tapi lihatlah apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Karena Tuhan itu selalu mau menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Ibaratnya dia Bapa yang selalu menopang kita, apa yang harus kita lakukan di depannya. Amin. Amin. Thank you, Ko Erik. Kita buka lagi satu pertanyaan, kita kasih kesempatan. Satu pertanyaan terakhir ini, apakah ada yang mau bertanya? Jonathan mau tanya, Jonathan Eka. Atau mungkin Joshua William? Sampai Itu saat Jonathan ini mau nanya. belum ada. Oh iya. Oke. Kalau memang belum ada, aku ada satu pertanyaan ini. Sering disebutkan tadi kan bahwa Ko Erik menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti figur seorang bapa buat kita. Namun gimana caranya kita bisa intim jika ada nih seseorang yang gak benar-benar punya figur bapak atau orang tua yang baik. Gimana bisa nerima Tuhan sedangkan dia sendiri gak tahu figur seorang orang tua itu gimana? Berarti orang tuanya jahat, papanya jahat, apakah Tuhan itu juga jahat? Kira-kira itu gimana kok? Coba tadi agak putus-putus, coba dipersingkat karena Oke. putus-putus tadi, sorry. Jadi bagaimana jika Ko Erik sempat menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, Allah itu adalah figur seorang bapak buat kita. Namun jika ada seseorang yang punya background di mana papanya gak membesarkan dia secara baik, gimana dia bisa memperlakukan Tuhan secara seperti itu juga? Apakah Tuhan itu sama jahatnya seperti papa kita? Kurang lebih itu seperti apa kok? Ini saya mau jawab ya. Ini yang paling tahu keluarga saya itu di sini ada namanya Alexander, paling tahu keluarga saya. Ya, karena kami tetangga, boleh bilang tetangga ya, cuma beda kompleks, kompleks ya berarti ya, beda berapa rumah aja. Jadi Alexander itu tahu bahwa saya dibesarkan itu seperti apa dalam keluarga. Ibaratnya dulu itu saya jadi orang minder karena saya nggak ngalamin yang namanya kasih bapak. Dan ya, kalau Alexander tahu, kalau mama saya kalau lagi ngomong itu satu kampung itu bukan satu kampung ya, satu apa ya namanya? Satu enggak lebih dari satu RT itu kayaknya. Itu bisa dengar semua gitu kan. Saya nggak mempermalukan, tapi saya lihat perubahannya. Jadi karena saya nggak punya sosok seorang yang nuntun saya dan begitu keras juga saya dididik kan. Sampai satu saat saya bisa percaya Tuhan itu bukan hal yang mudah. Jadi karena saya waktu itu, saya akan ceritakan secara praktis aja. Karena kalau saya ceritakan pengalaman saya, nanti pada bingung gimana bisa mendapatkan pengalaman seperti saya. Kalau saya secara pengalaman, gara-gara saya ketemu dengan Tuhan. Saya berjumpa pribadi dengan Tuhan dan tiba-tiba saya berubah. Tapi saya akan ceritakan praktisnya, yaitu saya datang kepada dia dan hanya fokus dengan dia. Dan setelah itu saya minta Tuhan tunjukkan yang kata orang, saya bilang, kasih-Mu itu nyata dalam hidupku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena dia Bapa yang setia, dia menunjukkan dengan cara apa? Dia memeluk saya dengan hadiratnya. Hadiratnya begitu lembut yang membuat saya itu jadi dekat dengan Tuhan. Dan walaupun saya punya pengalaman yang buruk di dalam keluarga saya, ya, akhirnya saya bisa dari situ ketika saya dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri ya. Jadi intinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan dan minta Tuhan menyatakan sesuatu dalam
hal-hal yang kita inginkan, contoh hati Bapa yang kita nggak punya, dia akan berikan kepada kita. Ketika dia berikan kepada kita, apa yang terjadi? Kita tuh bisa melakukan apa yang kita nggak bisa kita lakukan, contoh mengampuni, jadi mengasihi, itu otomatis terjadi. Jadi kuncinya adalah, kuncinya simple. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangi kita juga. Amin. Dan berikan hidup kita dengan Tuhan. Saya juga tahu di sini ada, apalagi Rudi Asun. Sini Asun, saya dulu pelayanan di tempat kampung dia. Itu juga mungkin nggak punya kasih bapak, kasih mama juga nggak punya karena dari kecil sudah ditinggalkan gitu kan. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan Tuhan sendiri yang menjamah kita dan bisa mengubahkan kita. Makanya tema hari ini adalah saya mendorong kita untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Supaya Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Saya silakan kepada Sam. Saya rasa masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke Sam. Oke, baik. Thank you untuk jawabannya, Ko Erik. Masih ada pertanyaan lagi? Ada Pak, ada saya. Ini sebuah permohonan saya untuk Pak Erik untuk tolong berdoa buat saya yang sedang kesakitan jantung. Jantung saya sedang sakit. Iya, terima kasih. Baik, Ko Erik. Ekmon ingin didoakan untuk jantungnya. Saudara Ekmon minta didoakan untuk kondisi jantungnya sedang melemah. Orangnya ada di sana sekarang? Saudara Ekmon. Iya Pak. Ekmonnya ya? Oh, Ekmonnya sakit jantung. Iya. Oke. Boleh pegang bagian jantungnya sekarang? Udah? Udah. Oke, sekarang saya doa. Kamu rasakan perbedaannya dari setelah saya doakan dengan sekarang. Pegang bagian jantungnya sekarang ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan jantung sembuh sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan kesembuhan. Setiap apapun penyebab jantungnya jadi lemah, yang bermasalah, aku perkatakan menjadi sembuh sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan kesembuhan buat Ekmon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba Ekmon dicek, kamu nafas atau gimana yang biasanya merasa tidak enak, coba cek sekarang. Bisa dicek enggak? Pak, sungguh luar biasa ya. Coba tarik nafas. Tiba-tiba rasa sakit yang tadi saya rasakan tiba-tiba hilang ya. Gimana? Coba Sam bantu dengar Sam. Untuk kondisi jantungnya, tiba-tiba merasakan sakitnya itu hilang seperti itu. Tadi sakit. Iya Pak, tadi sakit. Tapi Iya, tadi tiba-tiba Pak sakit. berdoa, itu saya yakin dan saya percaya bahwa itu sungguh luar biasa. Tiba-tiba jantung saya bilang nggak bisa. Sungguh luar biasa Pak. Baik. Amin. Untuk Saudara Ekmon, di awal dia itu ngerasa sakit jantungnya. Dan ketika Ko Erik bantu doakan tadi, Iya, Pak. dan dia merasakan kesembuhan seperti itu. Amin. Ya, Ekmon tetap percaya. Ya. Kesembuhan dalam. Oke. Saya rasa sudah. Untuk kita semua yang punya pergumulan, boleh chat ke admin untuk kita boleh layani ya. Dan mari kita datang semua kepada Tuhan dan tidak pernah jemu-jemu lagi, dan Tuhan pasti tolong kita. Amin. Doa buat Ana yang hari ini ulang tahun juga. Ya, dan kita akan berdoa sekali lagi, nanti saya akan berdoa sekali lagi untuk Ibu Suyanti. Mari kita tutup
semua tutup mata, kita mau berdoa tutup untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Engkau di setiap pertemuan kami. Sesuai firman-Mu, 2-3 orang berkumpul sehati, ya Tuhan. Meminta sesuatu maka akan terjadi, ya Tuhan. Engkau tidak hanya berkata-kata di Alkitab, tetapi Engkau juga melakukannya. Karena Engkau Allah yang hidup, ya Tuhan, yang juga melihat apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Aku berdoa, aku memberkati semua anak-anak-Mu, ya Tuhan, dalam Zoom, ya Tuhan. Semua hamba-Mu, ya Tuhan, dalam Zoom, ya Tuhan. Secara online dan kami juga di tempat, saya dan istri, ya Tuhan. Kau berkati, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Ana, yang dia berulang tahun hari ini. Aku minta, ya Tuhan, kepada Engkau untuk Ana. Berikan Ana, ya Tuhan, sebuah perjalanan yang baru dengan Engkau, ya Tuhan. Di masa umurnya yang bertambah 1 tahun, ya Tuhan, dia semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau. Di mana dia mampu untuk meninggalkan apa yang tidak harus, ya Tuhan. Dan juga Engkau tambahkan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan Ana. Dan Ana boleh terus bangun keintiman dengan Engkau juga. Karena ketika umur bertambah, disitulah keintiman akan terus, ya Tuhan, bertumbuh, ya Tuhan. Aku juga mengikat setiap sakit penyakit dari Ibu Yanti. Saya mulai ingat Ibu Yanti yang mana waktu di Malaysia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat setiap roh sakit penyakit autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kau keluar dari tubuh Ibu Suyanti dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku lepaskan kesembuhan untuk Ibu Yanti dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia disembuhkan oleh darah Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau menyucikan setiap apapun sakit penyakit yang ada, ya Tuhan. Dan sakit penyakit menjadi hilang. Terima kasih, ya Tuhan, buat kesembuhan Ibu Yanti, ya Tuhan. Kami akan dengarkan kesaksian ke depannya, ya Tuhan. Tentang Ibu Yanti, ya Tuhan. Juga aku memberkati semua anak-anak-Mu di sini, ya Tuhan. Dan kami telah selesai malam ini. Kami tahu, kami dikendaki oleh Engkau, ya Tuhan, untuk kami semakin intim dengan Engkau. Karena keintiman akan membawa kami semakin mengalami Engkau dan ada tuntunan di depan kami. Dan minggu depan, ya Tuhan, kami akan berbicara tentang luka batin, ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Mungkin ada luka dalam hidup kami mau dipulihkan, ya Tuhan. Kami mau menemukan jalan-jalannya, ya Tuhan. Biarlah kami semua di sini, ya Tuhan, berjumpa untuk minggu depan, ya Tuhan, untuk pertemuan selanjutnya. Bahkan ada orang yang baru-baru lagi, ya Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk dipulihkan dan dibawa semakin mengenal Engkau, ya Tuhan. Jalan Engkau pertemukan di Zoom ini, ya Tuhan. Engkau berkati Encounter God Ministry, ya Tuhan, yang menjadi pelayanan untuk membawa orang-orang untuk mengenal Engkau lebih lagi, ya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap kami yang melayani, ya Tuhan, juga Engkau berkati. Aku memberkati setiap orang, ya Tuhan, di Indonesia yang mengalami corona, karena sakit corona, aku perkatakan kesembuhan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika aku memberkati seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus, biarlah, ya Tuhan, wabah corona ini semakin cepat berlalu dan ditemukan vaksin dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati pemerintahan Indonesia, ya Tuhan, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Aku juga berdoa secara khusus, ya Tuhan, untuk Pak Alex, hamba Tuhan yang di Surabaya, yang sakit corona, ya Tuhan. Hari ini juga aku perkatakan kesembuhan buat mereka untuk Pak Alex dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Aku memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Dan jangan lupa bisa bergabung kembali bersama kami di Senin depan, di jam yang sama, jam 8. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @encountergod_ministry dan juga YouTube kami di Encounter God Ministry. Dan juga untuk bagi kalian yang ingin konseling bersama kami bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0821 8087 8889. Bisa dilihat di kolom chat, ya. Terima kasih untuk bergabung bersama kami. Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye. Tuhan memberkati semuanya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.